sebuah halaman berukuran 81/2 dikali 11 yang telah diperkecil 20 kali menghasilkan bayangan berukuran 10,8 mm dikali 13,9 mm. Keseluruhan dari 72 bingkai 6 lajur kali 12 kolom akan berisi mikrofish ukuran 4x6 atau lebih dari 2700 bingkai akan terisi gulungan mikrofilm sepanjang 200 kaki. B. Teknologi pembuatan dan latar belakang alasan pembuatan mikrofilm. Mikrofish dan mikrofilm berteknologi canggih disebut komputer output mikrofilm (COM) atau mikrofilm hasil luaran komputer. COM adalah proses data komputer yang diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dibaca manusia dan direkam dalam mikrofilm. Ada 3 jenis COM, yaitu 1. Dagang bisnis, seni grafis, 3. ilmiah. Peralatan proyeksi mikrofilm dirancang dengan memiliki 4 tugas, yaitu 1. Untuk membaca, 2. Untuk membaca dan dikombinasikan dengan hasil-hasil yang sudah diperbesar dari bingkai slide yang terpilih. Proyektor mikrofilm akan dipadukan dengan alat reader printer, alat pembaca dan pencetak untuk memudahkan akses dokumen mikrofilm. 3. Untuk kualitas optimum dengan biaya minimum, khususnya dari mikrofilm gambar-gambar pemesinan atau dari mikrofilm yang sangat diperkecil ukurannya, serta 4. Untuk pembesaran dengan kecepatan tinggi atau berkesinambungan, sehingga diperlukan pembesaran dari setiap bingkai slide mikrofilm. C. Kelebihan dan kekurangan media mikrofilm. 1. Kelebihan: hemat ruang, aman dari pencurian, mudah diproduksi dan murah, mudah diakses, akurat, ekonomis. 2. Kekurangan: alat pecah harganya cukup mahal. Faktor internal penyebab kerusakan media mikrofilm. Karakteristik koleksi Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi JIPERS Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2022 EISSN 2827910726. Kertas terdiri dari senyawa yang secara bertahap memburu karena suhu tinggi dan rendah serta intensitas dan kelemahan cahaya yang mengenai koleksi. Pada sampel koleksi yang terbuat dari karton terdapat kandungan asam, di mana terjadi proses asam yang ditransfer ke kertas dan dapat menurunkan kualitas pada kertas. Dengan menurunnya kualitas pada kertas dapat membuat kertas menjadi rapuh dan cepat bernoda dan berjamur. Faktor eksternal. A. Faktor lingkungan. Pada umumnya, kerusakan koleksi yang disebabkan oleh faktor lingkungan seringkali berkaitan dengan faktor fisika seperti paparan sinar matahari, cahaya lampu, suhu, kelembapan, dan debu. B. Faktor biologi. Yang termasuk dari faktor biologi yaitu binatang pengerat. Tikus adalah salah satu hewan pengerat. Mereka sangat sulit untuk dibasmi. Biasanya kertas dijadikan sarang. Selain itu, mereka juga memakan buku, serangga, dan rayap dan kecoa. Biasanya banyak terdapat di perpustakaan. Faktor lain, manusia baik itu petugas perpustakaan atau pengunjung menjadi faktor perusak yang hebat, di mana mereka tanpa sengaja atau tidak sengaja pada saat membaca buku membuat lipatan sebagai tanda batas baca. Hal tersebut dapat membuat kerusakan pada perekat buku sehingga buku lepas dan lembaran-lembaran buku menjadi terpisah. Bencana alam menjadi faktor